Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi atamma lana as-sihha wal afiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad sayyidil bariyah wa ala alihi wa ashabihi dawis sifatil kamaliyah, amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga sangat saya muliakan hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita kitab Rahatul Adhan fil balaya wal masaib wal mihan. Qala al-musannif Asy-Syaikh Misbah bin Abu Bakar Al-Gharsi'i rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Ar-rabi ma'rifatu qadri ni'matis sihhah wal 'afiyah wasyukru 'alaiha. Yang keempat, mengetahui betapa berharganya nikmat sehat dan mensyukuri nikmat sehat. Jadi fungsinya ujian atau musibah yang keempat adalah untuk mengetahui betapa bernilainya sehat itu. Ya. Jadi yang kemarin fungsinya ujian atau musibah pertama menghapuskan dosa. Yang kedua mendapatkan pahala dan diangkat derajat. Yang ketiga tanda bahwa Allah mencintai hambanya. Nah, yang keempat untuk mengetahui nilainya sehat, ya, betapa mahal sehat itu mahal. Wa hadzal maqsadu muta'allaqun bi bala'il amrad. Adapun faidah ini adalah berhubungan dengan ujian sakit, ya. Jadi yang dimaksud di sini khusus ujian sakit. Fa inna ni'matas sihha wal 'afiyah la yu'rafu miqdaraha illa ba'da faqdiha. Karena nikmat sehat itu tidak bisa diketahui bernilainya, betapa pentingnya kecuali setelah nikmat sehat itu hilang, ya. Kita bisa duduk kayak ini tidak terasa nikmat, ya biasa gitu aja. Tapi kalau sudah di sini kena udun, ya, kena telpok, ya, dibokong, baru terasa, oh iya, ternyata tanpa udun itu penak duduk. Iya pada. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita gigi kita sehat, gusi kita tidak sakit, itu kita rasakan biasa. Baru terasa nikmatnya kalau sudah sakit gigi, gini obatan. Jadi Allah memberikan ujian biar kita itu paham betapa bernilainya nikmat sehat. Maka kata para ulama, idza aradta an ta'rifa nikmatal aini farmit ainaika sa'atan. Kalau kamu ingin tahu nikmatnya mata, maka tutuplah matamu itu 1 jam saja, ya. Kita itu bisa melihat, ini kan nikmat, ya, tapi kita tidak rasakan, kita tidak pernah bersyukur, malah pandangan kita dibuat maksiat. Nah, baru tahu kalau sudah sakit mata. Maka kata para ulama tadi,
Kalau kamu ingin tahu nikmatnya mata, tutup mata kamu 1 jam ya. Nah sekarang ini coba ditutup sampai nanti jam berapa? Sekarang jam 4.20. Nanti jam 5.20 kamu buka. Bagaimana nanti kita itu akan pulang ke rumah ya? Mungkin masih terantanan gini ya, mencari-cari ya. Itu memang wataknya manusia, baru menyadari betapa nikmat sehat itu luar biasa setelah sakit. Maka kata Imam Ghazali, ada 4 nikmat Allah yang bisa sadar itu 4 golongan. Yang pertama, nikmat sehat itu yang tahu orang sakit ya. Orang kalau belum sakit itu belum tahu nikmatnya sehat. Maka kita yang sudah ngaji ini harus selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah ini ya. Nikmatnya mata, nikmatnya hidung bisa mencium ya. Coba ketika COVID itu banyak orang itu sakit tidak tahu bau ya. Tidak bisa mencium bau. Kemudian yang kedua, yang bisa tahu nikmatnya masa muda itu kalau sudah tua ya. Kalau anak-anak ini kan biasa dikasih tahu, Eman, masa muda itu manfaatkan sebaik-baiknya. Ya biasa aja ya. Baru kalau sudah tua itu sudah merasa betapa nikmatnya masa muda ya. Masih sehat ya, tidak gampang capek. Lain dengan yang tua-tua ini ya. Sedikit-sedikit ya rematik ya, kolesterol, asam urat dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tidak bisa tahu nikmatnya kaya kecuali orang tak punya ya. Nikmat kaya itu luar biasa. Mungkin kita makan enak ya, itu biasa. Tapi bagi yang miskin ya, yang makan rumput ya, di Palestina itu ada anak kecil makan rumput ya. Itu oleh kreator digital, salah satu kreator digital, itu videonya ditaruh berdampingan dengan video orang makan ya. Orang makan di restoran nikmat-nikmat, yang satu makannya nikmat, yang satunya itu makan rumput karena emang nggak ada yang mau dimakan lagi. Nah, orang kaya baru tahu nikmatnya kaya itu kalau sudah miskin ya. Maka yang kaya banyaklah bersyukur. Allahumma sholli ala Muhammad. Kayak anak pondok ini bersyukur ya. Maksimalkan di pondok untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Tidak semua anak bisa mondok. Kenapa? Faktor biaya. Ini kamu nikmat, kaya ya. Bisa dikirim oleh orang tuanya ke pondok, dibiayai ya. Setiap bulan dikirim. Ini termasuk nikmat. Kalau menurut kamu biasa tadi itu, ya misalnya. Tapi bagi orang yang ingin mondok, tidak punya biaya, itu betapa berharganya. Kaya itu berharga. Dan yang keempat, tidak tahu nikmatnya hidup kecuali orang mati. Ya. Kita itu hidup biasa kata yang masih hidup. Tapi bagi yang mati, ya, aduh kamu mumpung masih hidup, ayo rajin ibadah. Kalau sudah kayak saya ini di alam barzah sudah nggak bisa apa lagi. Penyesalan yang ada. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihha wal faragh. Ada 2 nikmat orang itu banyak ketipu, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Jadi kata Rasulullah, ada 2 nikmat orang itu banyak tidak sadar bahwa ini adalah nikmat besar, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Maka kadang-kadang kita itu kalau masih sehat ya, kayak ke sholat berjamaah ini tidak datang, baru setelah sakit itu nyesal ya.
nyesal setelah sakit. Ya Allah, saya waktu sehat kok enggak rajin salat berjamaah. Sekarang saya ya Allah sudah sakit. Kalau saya sembuh, saya akan istiqomah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, orang yang ketika sehat tidak rajin ibadah, itu ketika sakit akan menyesal ya. Akan menyesal dan ingin rajin ibadah. Tapi ada yang lebih menyesal dari itu, yaitu ketika orang sakit ingin sembuh untuk istiqomah ibadah, keburu kedatangan malaikat. Itu nanti menyesalnya di akhirat akan mati, umpama di akhirat ada kematian ya. Maka dalam sebuah syair, wa man tafuthu sa'atun min umrihi takun alaihi hasratan fi qabrihi. Wa man tafuthu sa'atun fi umrihi, barang siapa umurnya itu lewat saja, gak dipergunakan, gak dimanfaatkan umurnya 1 jam saja, dibuat untuk nganggur, tidak berbuat apa-apa, takun alaihi hasratan fi qabrihi, maka kelak akan menjadi penyesalan di alam barzakh ya. Akan menjadi penyesalan ketika dia sudah masuk alam kubur. Jadi di dunia umur kita ini ya hanya dibuat nganggur 1 jam, itu nanti di kuburan akan menjadi penyesalan. Kenapa? Waktu saya dulu itu dibuang. Okay? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina maulana Muhammad. Maka oleh Allah, sakit yang ditimpakan kepada kita itu adalah agar kita tahu betapa berharganya nikmat sehat. Okay? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengaruniakan kita sehat walafiat. Sehat zahir, sehat batin. Sehat jasmani, sehat rohani. Sehat badan, sehat akal. Sehat hardware dan sehat software. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengetahui betapa berharganya nikmat sehat, sehingga kita manfaatkan untuk taat kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada la habibika khairil khalqi kulli. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini fariqaini min urbin wa min ajami nabiyuna al-amirun nagifada ahadun abarwa fi qawli la minhu wa la na'ami huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami.